Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, beliau pernah meminta kepada Allah berlindung dari 4 perkara. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari jiwa yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari hati yang tidak pernah kenyang, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan tamu yang penuh dengan kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul mubarak." Akan datang kepada kalian sebentar lagi, atau telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar." Kalau sudah datang bulan tersebut, maka Allah membuka pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, maka kemudian Allah menutup semua pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, maka ketika itu dibelenggulah para syaitan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang ingin dosanya diampuni, wahai orang-orang yang ingin rezekinya diberkahi, wahai orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga, aqbil, maka bersemangatlah kalian di hari-hari ini. Ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang-orang yang selalu bergelimang dengan dosa dan maksiat, aqsir, maka berhentilah kalian dari dosa dan maksiat tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita untuk membenahi diri sebelum datang Ramadan ini. Dan Allah ketika berbicara tentang bulan Ramadan, datang sejumlah ayat, sejumlah hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Bapak sekalian, Quran itu turun. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dia pasti mulia. Kita lihat, Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Karim, Allah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia. Al-Quran kalamullah. Al-Quran
Sampai ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi menyaksikan ada 70.000 malaikat yang mereka naik ke Baitul Ma'mur, kemudian mereka beribadah di Baitul Ma'mur, masuk 70.000, masuk lagi 70.000, masuk lagi 70.000, begitu seterusnya. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Dari sekian banyak malaikat ini, maka malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena Jibril membawa wahyu. Karena Jibril yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi. Maka karena Jibril membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat, imamul malaikat. Kemudian Jibril turunkan Al-Quran ini di bulan yang paling terbaik, di bulan Ramadan. Ramadan dia menjadi bulan yang mulia karena turun Al-Quran di situ. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan itu, menjadi mulia bulan Ramadan. Kemudian diturunkan kepada Rasul yang paling terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibacakan kepada umat yang terbaik. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia mengajarkannya sama manusia. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan bulan yang penuh berkah. Harus punya target. Kalau hari-hari biasa kita sudah lalai, kita kadang-kadang sholat masbuk, Quran sudah berdebu, Masya Allah, ada Quran berdebu. Mana Quran ente? Cari Quran sunnah di rumah. Pun kita di atas lemari. Nah maka di bulan Ramadan ini benar ini. Gak bisa nanti dari sekarang. Latih mulai baca sehari setengah juz, mulai latih ini baca sehari 1 juz. Dan Al-Quran yang kita baca ini akan membela kita besok di hadapan Allah. Sebagaimana ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran. Karena sesungguhnya dia datang besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan akan berkata Al-Quran di hadapan Allah, yaqulul Quran, ya Rabbi syafi' fulan, wahai Rabbku berikanlah syafaat kepada si fulan, karena dia telah menahan atau dia telah membaca Al-Quran di malam hari. Ya Allah berikanlah syafaat kepada si fulan, berkata puasa, karena dia telah menahan lapar dan hausnya dan syahwatnya untuk beribadah kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, kita perhatikan bagaimana ibadah kita selama di bulan Ramadan. Baik, kita di antara keutamaan bulan Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan orang yang berpuasa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dosa itu yang membuat kita ini rumah tangga hancur, itu dosa. Dosa yang membuat kita baca Quran gak khusyuk, itu dosa. Ada orang baca Quran nangis, kita baca Quran sakinah mawaddah atau sakinah mawaddah ngantuk. Baru sahabat dan ngantuk, subhanallah. Ada orang dalam sholatnya bahagia, tenang sholatnya, sampai disebutkan Abdullah bin Zubair kalau dia sholat, digambarkan oleh para sahabat, kalau dia sudah takbir, Abdullah bin Zubair ini seperti tiang tegak. Kenapa? Buah dari kekhusyukan. Dan kalau dia sujud atau rukuk, seandainya ada seekor burung yang bertengger di atas kepala, maka burung tersebut tidak akan terbang. Beda sama kita. Kita berdoa Allah Akbar.
dibenahi dari sekarang. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau sudah dosanya diampuni Allah, Allah akan berikan dia kebahagiaan. Kata Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dan puasanya harus ada dua syarat. Karena iman, bukan karena nggak enak sama orang. Kalau teman puasa, saya puasa juga. Yang lebih aneh lagi, dia puasa tapi nggak sholat. Nggak sholat, ada juga. Puasa tapi nggak sholat. Yang lebih ajib lagi, dia tarawih tapi nggak sholat wajib. Itu lebih parah lagi. Tarawih Ustaz, anak tarawih nggak putus Ustaz. Tapi zuhur nggak sholat. Ada yang lebih parah lagi. Orang buka bersama dia ikut juga, dia nggak maksa. Itu banyak juga. Orang buka bersama bahagia, dia bahagia juga. Padahal dia tak puasa. Dan teman-teman sekalian, makanya beragama dengan benar di masa sekarang ini membutuhkan banyak perjuangan. Godaan di mana-mana, fitnah di mana-mana, dan kita tidak tahu jangan-jangan di Ramadan terakhir kita siapa bisa jadi? Siapa yang bisa menjamin? Pertama, kita sampai ke Ramadan tidak ada jaminan. Atau yang kedua, kalau kita dapat bulan Ramadan, belum tentu bulan depan kita dapat atau tahun depan kita dapat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan salah seorang sahabat Talha, Abu Talha. Jadi beliau ini bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu ada dua orang laki-laki. Ini hadis sahih. Laki-laki yang pertama ibadahnya bagus, kemudian berangkat jihad, kemudian meninggal di medan jihad. Kita tahu orang kalau mati syahid itu sudah masya Allah parah. Tapi mati syahidnya benar. Adapun temannya yang kedua ini ibadahnya biasa-biasa saja. Ternyata diceritakan justru yang masuk surga duluan temannya biasa-biasa ini, dan dia tidak ikut jihad. Maka sahabat yang mulia ini berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kok bisa ada orang berangkat jihad, kok malah terlambat masuk surga dibandingkan yang tidak berangkat? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang tidak berangkat jihad ini umurnya lebih panjang 1 tahun dari saudara yang berjihad, sehingga dia mendapatkan bulan Ramadan. Fayuhassin a'malahu, kemudian dia memperbaiki ibadahnya selama bulan Ramadan. Dan Allah mengangkat derajatnya, Allah mengampuni dosanya. Itulah sebab kenapa dia lebih dahulu masuk surga. Kata para ulama, boleh jadi seorang yang diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, dia akan naik derajatnya sangat tinggi, bahkan mengalahkan orang-orang yang berjihad. Maka kita minta sama Allah, Allahumma sallina Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tapi perlu kita ingat, biasanya dalam agama kita ini semakin besar keutamaan amal, janji Allah besar di sana surganya. Ketika seorang gagal mendapatkan, ancaman yang tidak besar. Contoh, bakti sama orang tua besar atau tidak keutamaannya? Besar. Durhaka sama orang tua juga mengerikan. Seorang yang bertauhid, dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ketika dia jatuh kepada kesyirikan, konsekuensi itu mengerikan. Orang yang mencari pekerjaan yang halal, dia pergi kerja nafkahnya halal, maka itu menjadi sedekah, amal soleh bagi dia. Tapi kalau orang makan riba, lebih besar lagi. Nah, sama kayak Ramadan. Di balik besarnya keutamaan Ramadan, kalau ada orang yang gagal tidak mendapatkannya karena dia lalai, tidak serius,
mimbar. Jadi Nabi itu punya 3 mimbar, punya 3 tangga mimbar. Jadi mimbar Nabi itu kayak gini, ada 3 tangga. Ketika Nabi naik di tangga yang pertama, maka Nabi mengatakan amin. Sahabat bingung, kenapa Nabi mengatakan amin? Nabi naik ke tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Sahabat bingung, Nabi juga tidak ngomong amin. Padahal tidak ada doa sebelumnya. Ketika kemudian Nabi SAW jelaskan sama para sahabat, ketika aku berada di tangga yang pertama, Jibril turun. Kemudian Jibril berdoa kepada Allah, Rahimah anfur, Rahimah anfur, Rahimah anfur. Celaka seorang hamba, hancur hidupnya seorang hamba. Man adraka walidayhi 'inda al-kibar, ahaduhuma aw kilahuma, falam yadkhulahu jannah. Binasa seorang hamba yang dia mendapatkan ayah ibunya masih hidup di depan matanya, ayah ibunya tinggal bersama dia, atau salah satunya masih hidup tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Berarti ini anak durhaka. Kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, qul amin. Wahai Muhammad, aminkan doa. Kata Nabi, amin. Maka terkabul karena tidak ada orang yang durhaka sama ayah ibunya pasti hidupnya hancur. Pasti. Saya belum hancur, Ustaz, tunggu waktu. Tunggu waktu. Bentar ya, tidak ada. Ibnu Abbas sebutkan ada 2 dosa yang disegerakan azabnya di dunia. Pertama, dosa durhaka sama orang tua, dan yang kedua, dosa kezaliman sama orang. Yustajal lahu al-'adzab, yu'ajjal lahu al-'adzab, disegerakan hukumannya di dunia. Kemudian ada yang kedua, Jibril doa, Radina anfur, celaka seorang hamba. Man adraka Ramadan, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, tetapi setelah berlalunya Ramadan, Allah belum mengampuni dosa-dosa. Kata Jibril, ya Muhammad, qul amin. Wahai Muhammad, ucapkan amin. Kata Nabi, amin. Muncul pertanyaan, kenapa ada orang yang tidak Allah maafkan di bulan Ramadan? Kata para ulama hadis, salah satu sebabnya mereka tidak serius ketika beribadah di bulan Ramadan. Tidak serius. Orang puasa, dia puasa juga, tapi ternyata puasanya dia ini cuma menahan lapar dan haus. Maka Nabi menggambarkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajja an yada ta'amahu wa sharabahu. Siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, puasa jalan terus, bohong jalan terus. Telepon sama istri, bang lagi di mana bang? Oh ini lagi masih di kantor nih. Ada di mana dia? Nongkrong sama teman. Dusta. Jadi orang berdusta atau dosa-dosa lisan, kalau masih dia kerjakan di bulan Ramadan, falaysa billahi hajah, maka Allah tidak pernah butuh dia menahan lapar dan haus. Ini yang maksud tadi. Ada orang puasa, selesai Ramadan Allah mengampuni dosanya. Kenapa? Karena ketika Ramadan dia masih melakukan dosa-dosa. Hidupnya, gayanya Ramadan sama aja. Yang emosian tetap emosi, yang temperamental tetap temperamental. Sampai kata Nabi apa? Kalau kalian sedang puasa Ramadan atau sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mengganggu kalian, apa yang harus sama kita? Maka katakan ini shaim, ini shaim. Kita sedang puasa nih, ada tuh orang ganggu, iseng, membuat kita emosi, ada aja. Bilang saja.
Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu ya, kalau sedang puasa, tahan emosi. Kadang-kadang kalau datangnya ujian, ada orang pisang sama kita atau ngomong kasar depan kita, maka kata Nabi apa? Ucapkan ini soal. Saya sedang puasa, Jadi kita berusaha untuk meredam amarah kita ketika di bulan Ramadan. Termasuk juga ibu-ibu di Ramadan jangan sama gaya dengan selain Ramadan, harus beda. Yang selama ini kalau bukan bulan Ramadan sibuk alih orang cerita, gibah, ngomongin temannya. Masuk Ramadan, ibu-ibu nih gembok, ibu gembok dengan 3 gembok. Sedang Ramadan jangan habis pahala ibu, jangan. Makanya Nabi mengatakan celaka kali. Di tanggal yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Ada dalam malaikat sini, kata Jibril, Raghima anfu, celaka seorang hamba yang disebutkan di depanmu namamu ya Muhammad, tapi mereka tidak berselawat kepada. Jadi kita lihat disebutkan nama Nabi Muhammad tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bertindak keras sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara 3 doa malaikat Jibril mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melakukan 3 perbuatan tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa ilmu, mungkin sekedar mengulang, sekedar mengulang-ulang yang harus kita perhatikan berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada amalan-amalan yang memang Nabi perintahkan secara khusus. Pertama puasa saja, jelas. Kemudian yang kedua adalah sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Sebisa mungkin jangan tinggalkan. Kalau kita capek, memang nggak bisa kita ke masjid. Aduh, masya Allah, lagi berat banget. Udah di rumah lagi. Tarawih boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau kita ke masjid lebih afdal. Kenapa? Karena kata Nabi, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam. Maksudnya imam masjid, bukan imam rumah, imam masjid. Ini salah keluarganya imam belakang kanan di masjid. Siapa yang sholat di masjid, terutama laki-laki, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maksudnya sampai witir, kutiba lahu qiyamul lail, maka ditulis untuk orang ini dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Bayangkan keutamaan. Kita selusuk-lusuknya tarawih berapa lama? Paling 40 menit. Yang 7 menit ada juga. Itu rekor dunia. Indonesia dinobatkan sebagai tarawih tercepat di dunia. 23 rakaat hanya 7 menit. Ajib. Tapi maksud saya, kita tarawih paling ya setengah jam, 40 menit. Ya. Kalau kita ikhlas, kita tidak ada rasa beban di hati kita, ketika kita menikmatinya sesuai dengan sunnah gerakan-gerakannya, itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Dia kasih saya Allah SWT. Luar biasa. Maka jangan ditinggalkan sholat tarawih. Nah, ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu tetap yang lebih utama sholat di rumah. Boleh nggak ke masjid Ustaz? Boleh, ada yang larang. Kalau di rumah nih, Ustaz, saya itu kalau di rumah Ustaz, kalau taruh di rumah mager, bareng-bareng lihat Shopee live, masya Allah. Duit nggak ada tapi sekolah terus, duit nggak ada, habis waktu. Mending ke masjid kok kalau begitu, daripada di rumah lala. Tapi kalau misalnya Ustaz saya di masjid bisa khusyuk, di rumah bisa khusyuk, pilih di rumah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahunna. Salatnya wanita di rumahnya itu lebih besar pahalanya daripada mereka salat di masjid walaupun berjamaah.
yang kalian datang. Waktu Nabi ngomong itu maksud apa maksudnya? Maksud Nabawi. Waktu Nabi ngomong ini, berarti maksudnya maksud Nabawi. Maka sebagian para ulama berijtihad, ketika wanita itu umroh, ada pendapat yang mengatakan sholat di hotel lebih besar pahala daripada di masjid. Walaupun di masjid tetap boleh, tapi di hotel lebih besar pahala. Berdasarkan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ada di situ perbedaan pendapat, tapi intinya ada pendapat-pendapat yang intinya. Jadi tarawih jangan ditinggalkan. Kemudian juga di antara ritual ibadah Nabi selama di bulan Ramadan adalah bersedekah. Sedekah. Kita lihat di bulan Ramadan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwad, kata para sahabat. Nabi itu orangnya dermawan. Wa kanu ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka dermawannya Nabi lebih hebat lagi. Digambarkan dalam riwayat karihil mursal, seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa itu? Angin kalau bertiup, kita merasakan atau tidak semuanya? Kita rasakan. Begitu juga kebaikan yang dirasakan oleh para sahabat pada diri Nabi. Tetangga merasakan kebaikan Nabi, kerabat merasakan kebaikan, sahabat-sahabat yang merasakan kebaikan. Nah, kita berusaha contoh. Kita punya rezeki, udah kita punya target bahwa harus ada sedekah. Dan sedekah dimulai yang paling utama kepada keluarga. Jadi ibu-ibu jangan sedekah jauh-jauh, sementara abang ibu sulit. Orang sedekah jauh-jauh ternyata adiknya sulit. Bersedekah kepada kerabat itu 2 kali lipat lebih besar pahala. Yang pertama pahala sedekah itu sendiri, dan yang kedua pahala silaturahim. Besar pahala. Berdasarkan firman Allah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada Nabi, kepada siapa kami berinfak? Maka kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Pertama kali engkau infakkan kepada kedua orang tua. Maka barang siapa yang mau berbakti lebih kepada orang tuanya, Ramadan waktu terbaik. Ingat orang tua. Apa kebutuhan orang tua penuhi selama kita mampu. Sampai Nabi menggambarkan, ada salah seorang sahabat, seorang laki-laki, dia setiap menyimpan uangnya diambil sama ayahnya. Punya uang ini diambil sama ayahnya tanpa izin dia. Kemudian laki-laki ini merasa risih, datang ke Nabi. Dia protesnya, Rasulullah, ayah saya ngambil uang tanpa izin saya. Yang dimarahi sama Nabi siapa? Laki-laki. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu jangan protes, kata Nabi. Dirimu ini dan hartamu itu milik bapakmu. Maka di sini sebagian ulama punya pendapat, kalau ada seorang anak, dia tidak menafkahi orang tuanya, tiba-tiba si anak ini dia letakkan ATM di atas kulkas. Kebetulan orang tuanya tahu pilihnya, dia ambil sesuai dengan hajatnya dia tidak berdosa. Lihat agungnya kehidupan seorang ayah, apalagi seorang ibu. Di Ramadan ini banyak-banyak sedekah, banyak-banyak telepon ayah butuh apa bulan ini, telepon abang, telepon abi, tanya kabar mereka. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu riwayat yang sahih, fi kulli yaumin itsnain wal khamis yurfa' lahum al-amal. Setiap hari Senin dan Kamis amal akan diangkat oleh Allah. Illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahwah. Kecuali seorang laki-laki dengan kerabatnya ada hubungan permusuhan.
Dan Nabi sebutkan orang yang punya hubungan buruk dengan kerabatnya, Allah tidak menerima amalnya. Sebagian mengatakan amalnya diterima tapi tidak sempurna. Maka sedekah kepada orang tua. Kemudian para karib kerabat, abang, adik, perhatikan kebutuhan mereka. Kalau perlu, kalau kita punya keluarga yang sulit, telepon. Berapa orang di rumah? Ada 7 orang. Udah, selama sebulan buka sahur, insya Allah saya bantu. Masya Allah, itu pahalanya besar. Makanya jangan sedikit-sedikit hitung saldo, banyak. Orang yang suka hitung-hitung hartanya ini berlebih-lebihan, itu sifatnya orang jahiliyah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah dalam surah Al-Mubazzir. Allah mengatakan allazi jama'ana lahu wa'adada. Orang-orang yang suka mengumpulkan harta, tabung, wa'adada, kemudian dihitung-hitung terus, terlalu perhitungan. Baru sedekah sedikit ditolong, udah kurang nih. Kebanyakan nasinya ini. Ya. Pernah Nabi mengatakan kepada salah seorang istrinya, la tukifatuka alaih. Wahai istriku, jangan engkau hitung-hitung sedekah. Allah akan menghitung-hitung rezekinya kepada. Ini maksud saya, kalau ada kita bantu orang nih, kita bikin transfer dia. Kalau transfer itu jangan biasakan 05, 06. Ya, biasakan. Kita ingin bantu orang, ambil banking 3 pekan, 0-nya 6, jangan 5. 6. Nah, biasakan kita ini untuk bantu saudara kita. Kita bicara kerabat kita, kita bicara orang lain, saudara kita. Makanya kata Nabi, wahai istriku, jangan kau hitung itu. Allah akan menghitung rezeki yang diturunkan kepada. Jadi kadang-kadang sebagai orang, dia sedikit-sedikit dia salah dulu. Baru jam 9 pagi buka HP. Oh, masih 3 digit. Nanti agak-agak sedikit, kali ini salah dulu. Oh, masih 3. Semakin kita hitung-hitung harta kita, semakin kita pelit, itu sudah pasti. Semakin kita hitung-hitung perhitungan kita, semakin ada sifat bakhil dalam hati kita. Nah, terutama di bulan Ramadan, secara semampu kita. Ada kisah menarik Bapak Ibu. Sampai disebutkan terkadang orang saking ingin yang mendapatkan pahala puasanya orang lain, terkadang mereka hanya beli air putih. Kemudian mereka mohon kamu buka dengan air ini ya, supaya dapat pahala. Maka ada kasih tips ya. Kalau antum misalnya buka puasa di kantor, kan masing-masing bawa makanan misalnya. Atau mungkin bawa nasi rendang dengan air. Teman antum nasi ayam dengan air. Maka nggak apa-apa tukaran air. Antum memberikan dia buka puasa, dia berikan antum buka puasa. Antum dapat pahala puasa orang lain. Nah itu yang kita lihat di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, kalau sudah masuk Ramadan, orang mohon-mohon untuk duduk di tempat pembukaan dia. Tadi Masjid Nabawi itu banyak tempat-tempat di booking. Jadi kalau mereka buka suara ini buat ini. Kita kalau lewat biasanya ditarik-tarik. Tolong buka di sini, tolong buka di sini. Tolong buka di tempat kami, Masya Allah. Mereka sampai mohon, karena mereka ingin pahala. Beda sama sebagian orang. Ya, udah waktu giliran masih buka bersama di komplek. Perhitungan sebagian orang. Maka di sini sedekah ini akan menjadi pahala besar bersama hari kiamat. Dan orang tidak ada yang miskin dengan saudara. Sampai Nabi pernah memberikan isyarat kepada Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, seandainya ada salah seorang hanya memiliki 1 biji kurma, kemudian karena anaknya kelaparan, anaknya membutuhkan makanan, dia belah 2. Setengah dia kasih ke anak yang pertama, setengah anak yang kedua. Itu bisa membuat dia diselamatkan dari api neraka. Maka hadis mengatakan fattaqunna walau bisyaqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah setengah dari biji kurma. Maka terkadang dalam satu
besar berapa yang kita keluarkan. Dalam hadis disebutkan 100 dirham dikalahkan oleh 1 dirham. Kata Nabi, 1 dirham mengalahkan pahala orang yang 100 dirham. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kok bisa 1 dirham lebih besar pahalanya dari 100 dirham? Apa kata Nabi? Karena yang bersedekah 1 dirham ini, dia hanya punya 2 dirham. Subhanallah. Ada orang cuma uangnya tinggal 100.000 di dompetnya, tapi dia lihat orang lain susah, maka dia keluarkan 50.000 untuk saudara. Ini di sisi Allah bisa jadi lebih besar daripada orang yang punya 1 miliar sedekahnya cuma 1 juta. Allah terkadang tidak melihat berapa besar yang dikeluarkan, tapi Allah lihat seberapa besar perjuangan kita mengorbankan harta yang kita punya. Maka sedekah tidak mesti banyak. Apa kita mau? Kalau kita cuma punya beras, kita beras sedekah. Karena kalau memang itu kemampuan kita, Allah akan hitung yang dicari. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang di dunia beramal kebaikan sebesar biji zarrah. Biji zarrah ini apa? Sebesar apa biji zarrah? Al-Imam Ibnu Katsir, para ulama tafsir, mereka menyebutkan beberapa makna. Zarrah itu pertama maknanya sobiyun nama, bayi semut. Oh, bayi semut. Ada semut punya bayi, dia itu zarrah. Ibu-ibu lihat semut tuh, kalau dia ada bayi, punya bayi ya, itu namanya zarrah. Seandainya kita melakukan kebaikan sekecil bayinya semut, gak ada orang yang hargai, gak ada orang yang perhatikan amal kita. Yakinlah Allah menghitungnya di akhirat. Walaupun cuma sebesar bayinya semut. Makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir dan selain yang dalam tafsir, seorang buka jendela rumah, ada debu-debu kecil terbang, itu zarrah. Atau yang ketiga, seorang dia pukul tangannya ke pasir, kemudian dia bersihkan, ada yang kecil-kecil dari pasir, itu namanya zarrah. Maka tidak ada amal kita yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Baik itu kebaikan atau keburukan. Baik, sedikit saya tutup dengan satu atau beberapa permasalahan fikih sekedar mengingat-ingat saja. Yang pertama, orang-orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa ada beberapa orang. Orang yang sakit, kemudian orang yang safar, wanita yang haid, wanita hamil dan menyusui. Ini mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan mereka bisa ganti puasa di hari yang lain. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang safar, dia ganti puasanya. Muncul permasalahan di sini. Bagaimana dengan puasa yang orang itu tidak puasa bukan karena sebab ini? Bisa dulu nih, ada sebagian orang dulu sebelum dapat hidayah, ketika SMA, kuliah, dia nggak puasa. Dia nggak sakit, dia sehat. Dia bukan sedang sakit, dia sedang mungkin. Tapi dia nggak mau puasa. Pertanyaannya, bisakah itu dikodok? Tidak bisa. Puasa yang bisa diganti adalah puasa yang batalnya karena uzur syariat. Apa yang dia lakukan? Dia harus taubat nasuha. Karena betul Ustaz, dia nggak puasa 3 tahun. Masa nggak ganti? Ingat teman-teman, kalau sudah masalahnya taubat, itu beda sama kodok. Kalau taubat ini masalah surga neraka ini. Masalah diterima atau tidak. Kalau kodok murni hutang. Kamu punya hutang sama Allah 5 hari puasa, kita diganti untuk selesai. Tapi kalau sudah urusan yang dosa, seorang bertaubat bisa diterima, bisa tidak. Ini sama kasusnya seperti orang yang dulu pernah nggak sholat, mungkin umur 30, umur 20, dihitung-hitung
Saya pernah 4 tahun nggak sholat. 4 tahun. Kata Ustaz itu disuruh kodok. Gimana kodok 4 tahun? Berapa ini 2 rakaat? Maka dulu di Padang katanya ada orang sholat subuh 2 rakaat, tapi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Kata mereka kodok. Enggak. Kodok itu hanya bisa pada ibadah yang dekat jarak. Misalnya kita ketiduran atau pingsan, itu bisa dikodok. Tapi kalau sholat dulu nggak bisa, sama. Pakai taubat nasuha. Berdasarkan hadis Aisyah apa? Amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi qada'i siyam, la bi qada'i shalah. Dulu Nabi menyuruh kami untuk mengganti puasa yang batal, bukan mengganti sholat yang tertinggal. Ini tidak ada yang namanya qada' sholat kecuali yang jaraknya sangat dekat. Ketiduran misalnya atau pingsan dan seterusnya. Kemudian juga perhatikan mereka dalam fikih Ramadan. Hendaknya seorang mempersegerakan berbuka puasa. Disegerakan. Jangan kayak orang Syiah. Orang Syiah itu bukanya nanti. Kalau mereka lihat bintang baru mereka buka. Segerakan berbuka, tapi jangan terlalu cepat juga, batal nanti. Bila siap-siap ke rumah. Belum azan dan begini, jangan. Sama juga kayak sahur. Bapak Ibu, secapek-capeknya nggak bisa makan sahur, minuman air putih gimana? Kenapa? Orang yang sahur, walaupun dengan air putih, dia dapat barokah. Kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahur nggak kayak orang dengan air putih, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian juga dalam masalah puasa, perhatikan pembatal-pembatal puasa. Makan minum batal. Nah, betul nggak makan minum? Nggak batal. Kalau nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Berdasarkan hadis Nabi apa? Kalau ada seorang dia bangun tidur, bangun jam 11 siang, lupa di sedang puasa, buka kulkas, ambil Pocari Sweat, minum, tiba-tiba dia ingat, sedang puasa, batal nggak puasanya? Kata Nabi, lanjutkan. Allah yang pernah memberikan minum kepada dia. Kecuali lagi gelap-gelap ingat nih, asli kita bilang, itu batal, itu batal. Ya. Ketika puasa boleh mandi, boleh. Nabi disebutkan ketika belum sangat panas di bulan Ramadan badannya itu mandi. Jadi maksudnya ada info di sebagian masyarakat kita, mandi itu membatalkan puasa. Tidak. Yang penting jangan untuk minum airnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian juga dibolehkan seorang ketika berpuasa untuk mencicipi makanan selama memang dibutuhkan. Ada sebagian orang dari kalangan wanita misalnya, berdasarkan hadis Aisyah, dibolehkan seorang itu mencicipi di lidahnya aja. Ini asing banget. Dikit aja. Tapi nggak masuk di sini. Masuk ke tenggorokan. Tenggorokan nggak masuk. Hanya sekedar di ujung lidah. Itu boleh dalam agama. Ustaz, saya ada 20 lauk Ustaz. Jangan berlebihan juga. Maksud saya itu kalau memang antum sudah yakin enak, sudah cukup. Dendeng satu, cincang satu, ya kenyang sudah. Dikit aja. Itu pun kalau memang dibutuhkan. Kadang-kadang ada ibu-ibu masa dia tidak tahu, insyaAllah udah cukup juga. Udah nggak perlu. Untuk kehati-hatian. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami rahimahumullah. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Sekedar mengingat bahwa saya sebentar lagi kita masuk pada bulan yang penuh berkah. Kita mulai doa sama Allah diberikan kekokohan hati dan yakinlah Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang paling terakhir dalam hidup kita. Itu dilindungi dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, karena saya masih ada kajian di tempat mungkin saya lebih cepat selesai. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, ya silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ya, silakan. Yang tadi masalah sedekah Ustaz. Kita bantu Ustaz. Ada teman kita mungkin kesulitan sekali, kita bantu Ustaz. Nggak lama 2 hari lagi minta Ustaz.
hari. Jadi kebiasaan itu bagaimana ya? Ya, Masya Allah. Jadi memang hukum asal membantu orang kalau di luar makan dan minumnya itu sunnah, itu hukum asal. Jadi orang diizinkan oleh Nabi meminta sama orang itu hanya sebatas untuk makan sehari semalam. Diizinkan dalam agama kita. Tapi di luar itu kita punya pilihan. Datang teman, minta tolong kita bantu. Datang lagi, tolong. Tapi kalau ada kebiasaan dia, kita pun nggak peduli apa-apa. Apalagi kita tahu misalnya, oke ini kebiasaan dia. Maka seorang tidak berdosa ketika dia tidak mampu membantu kawannya tersebut. Ini pilihan sebenarnya. Makanya saya katakan sama antum, walaupun memang itu mukjizat tadi, di antara mukjizat Rasul itu mukjizat akhlak. Disebutkan Nabi la yaruddu sa'iin. Nabi itu nggak pernah menolak orang yang minta sama dia. Tapi ini mukjizat. Kita ini sulit. Masalahnya kata sebagian ulama Imam Al-Qayyim mengatakan, kalian itu jangan malas doa sama Allah, jangan malas minta sama Allah. Manusia sebaik apapun, kita minta sekali masih senyum. Kata Ustaz, bantu dong. Oh iya Ustaz, kata bantu Ustaz. Besok datang lagi. Oh masih butuh Ustaz, tidak bisa, masih baik. Ketika kita lagi sudah berubah wajah orang itu. Jadi kalau kita berpikir kita minta-minta sama orang ini penghinaan. Kita jangan biasa minta-minta sama orang. Makanya kata Ibnu Qayyim, manusia kalau diminta terus dia akan marah, wajar. Tapi Allah, engkau minta terus, dia semakin cinta. Jadi sebagaimana sikap kita, ya kalau kita lihat dia sudah menjadi kebiasaan, menjadi profesi dia minta-minta, kita boleh untuk tidak memberikan. Kita cari orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, saya akan terima juga sedikit berkaitan dengan zakat. Zakat mal tidak harus di bulan Ramadan, ingat ya. Tergantung haul dan nisabnya. Anda punya uang 85 gram emas, tabur dulu di bulan Syawal. Sekarang uang itu masih ada, masih 85 gram emas, sudah 1 tahun sampai Syawal sekarang. Maka sekarang keluarkan bukan Ramadan. Tergantung haul dan nisabnya. Kemudian juga bolehkah seorang istri dia berzakat kepada suaminya? Boleh nggak? Istrinya kaya, janda kaya, suaminya kere, boleh kere. Boleh nggak si istri ini dia punya harta, dia ada kewajiban zakat, dia kasih ke suami, boleh nggak? Jawabannya apa? Boleh. Yang tidak boleh suami kasih ke istri, boleh. Karena itu adalah kewajiban juga. Suami laki-laki ngasih ke ayahnya, ibunya, itu tidak ada zakat. Itu sudah nafkah wajib. Tapi kalau istri ngasih ke suami, boleh. Bang sini Pak, di komplek ini ada paling miskin Pak. Ini zakat saya Pak. Itu boleh Pak. Tapi saya kasih saran, kalau antum ngasih zakat kepada keluarga, bukan suami atau istri, bukan keponakan atau abang atau adik, antum nggak perlu sebut itu zakat antum, jangan sebut. Maka tidak ada ijab qabul, tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Orang bayar zakat itu bayar aja. Kan sudah lihat dalam hati sudah ada. Kalau kita bilang sama abang kita, bang, ini zakat saya, bang, malu keluarga kita. Dia merasa miskin. Kita nggak perlu lagi ada rezeki, ada sedikit rezeki. Itu aja kita bilang. Karena sebagian orang dia malu, padahal dia berhak untuk menerima. Maka jangan kita ganggu zakat kita. Pasti kita ganggu zakat. Allah alam bisawab. Ya silakan. Pertanyaan saya jadi kalau kita tidak perlu mengucapkan belum uang itu untuk zakat, nggak perlu, Pak. Yang penting dia tidak. Jadi semudah itu agama Islam. Dan ingat Nabi hanya bersalaman dalam hidupnya hanya di 3 tempat. Pertama ketika ketemu Nabi salaman. Ketika berpisah pamit Nabi salaman. Yang ketiga ketika membaiat para sahabat, disalam sama Nabi, sahabat laki-laki. Selain 3 tempat ini, Nabi tidak pernah bersalaman. Kalau kita banyak salaman, akad nikah salam dulu. Menjadi gereja. Akad nikah tanpa salaman sah. Itu kalau kita kembali kepada sunnah, tidak mesti salaman. Baik, silakan.
Firman berarti ya. Enak betul ya, dia mau jadi kaidahnya begini. Kalau ibadah sunnah digabung dengan ibadah sunnah dia bisa. Tapi kalau ibadah wajib digabung dengan ibadah sunnah tidak bisa. Contohnya, antum masuk masjid, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu, itu antum boleh gabungkan, tidak apa-apa. 2 rakaat tapi gabungnya banyak, itu boleh. Dan begitu penerapan yang benar di kalangan para sahabat. Atau misalnya juga seorang dia puasa Senin Kamis, kebetulan bertepatan juga dengan puasa sunnah, misalnya puasa Arafah, boleh. Tapi kalau puasa ganti, puasa wajib, kita niatkan juga gabung dengan puasa Syawal tidak bisa. Karena Syawal ini puasanya sunnah. Adapun ganti puasa, Ramadan puasa wajib tidak bisa. Jadi yang bisa dilakukan harus dipisah. Memang harus dipisah. Misalnya antum punya utang puasa 3 hari, nggak bisa digabung dengan puasa Syawal, nggak bisa. Tapi kalau sunnah dengan sunnah bisa. Sunnah dengan sunnah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini.